Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG tahap 1 2025, perkenalkan nama saya Angger Yuda Pratama dengan NIM 25010920011 LPTK Universitas Widadharma Klaten dengan program studi pendidikan bahasa Inggris. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktek mengajar di SMK NU Tenggarang Bondowoso dengan tema Natural Disaster. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Oke, sebelum saya mulai, saya absen dulu ya. Yang pertama, Agus Setiawan, Aliman, Ahmad Asraf Soironi, Sefiana Ramadhani, Wasilatul Isnaini, Hikmah. Alhamdulillah sekarang hadir semua. Tepuk tangan dulu buat kalian pagi ini. Semangat. Mau ngasih motivasi buat kalian. Motivasinya apa? Let's see. I have so awesome word. So awesome word for you for this morning. This. Ada yang membacakan nggak? Ada yang membacakan? Oke, biar saya bacakan. Every challenge, like a natural disaster, can be a teacher, and you have learned from it. Adapt and emerge with a deeper understanding of your own capabilities. Artinya apa? Bahwa setiap masalah atau setiap problem dalam hidup kamu itu layaknya seperti bencana alam. Kenapa? Karena kalian harus belajar dari situ. Belajar dari bencana alam. Mengadaptasi itu semuanya. Dari situ, kalian akan tahu bahwa segala sesuatunya itu adalah usaha. Selanjutnya, didukung oleh even after the greatest storm, the sun will always rises. And you have to remember that your perseverance will always lead your brightest day. Artinya bahwa walaupun badai dari manapun kalian kena menghadapi saya, harus percaya kalau matahari akan selalu terbit. Dari situ kalian harus percaya bahwa segala sesuatu yang kalian lakukan, meskipun itu jatuh, bangun, sakit, semuanya pasti akan membawa kalian ke masa depan lebih cerah. I'd like to present you the second chapter of our material. Okay. Tentang explanation text dan temanya adalah natural disaster atau bencana alam. Nah, sebelum kita mulai dari sini, ayo kita masuk ke materinya. Tapi saya akan memulai untuk mengingatkan kalian tentang bencana alam yang sudah pernah terjadi di sekitar kita. Oke. Coba lihat gambar di sini. What do you see in this picture? Atau have you ever seen this kind of natural disaster di gambarnya? Nah, ada yang tahu nggak kalau gunung meletus bahasa Inggrisnya apa? Volcano. Yes, volcano. Kalau gunung meletus bahasa Inggrisnya apa? Gunung meletus. Ada yang tahu? Please raise your hand. Yes, volcanism atau eruption. Itu juga boleh. Oke, ini gambar pertama. Coba kita lihat gambar kedua. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih mendalam, kita main game dulu.
Kita main game dulu. Dan di sini saya mau kalian, di sini ada berapa orang tadi? Ada 18 ya. Ada 18. We have to decide in the 3 group only. Tiga grup sudah cukup. Oke, it's time to make a group. Kita bikin 3 grup. Ini grup 1, grup 2, dan grup 3. Yuk, terserah kalian. It's depend on you. Yuk, bergrup. Silakan berdiri, diatur kursinya. Oke, nah diperhatikan dulu ke sini. Nah, di sini sebelum saya masuk ke gamesnya, saya akan jelaskan dulu apa saja sih tipe-tipe dari bencana alam atau natural disaster. Yang pertama, kita punya air disaster. Air disaster itu apa? Bencana alam yang terjadi karena akibat angin, yang disebabkan oleh angin. Ada yang bisa tahu nggak, bisa nebak bencana alam yang disebabkan oleh angin itu apa? Tornado. What else? Apalagi? Angin puting beliung. That's right. Apalagi? Badai. Itu juga disebabkan oleh angin. Biasanya di Indonesia sendiri pasti banyak bencana alam yang kalian tahu dan kalian pernah lihat di televisi, media sosial, dan lain sebagainya. You have watched it together. Kita harus lihat itu semuanya, bahwa semua yang terjadi di dalam kita itu adalah kehendak Tuhan. Nah, beberapa bencana alam yang biasa terjadi di sini, yang biasa kita ketahui, itu adalah yang pertama. Coba kalian lihat gambar ini. Ini apa? Banjir. Yakin? Oke, bahasa Inggrisnya tadi apa, Nilta? Bahasa Inggrisnya? Yes. Flood. Tuh. Pasar Indo Bondowoso kebakaran. Itu bukan natural disaster. Saya kasih tahu sama kalian, I would like to inform you, segala sesuatu terjadi yang karena ulah manusia, itu bukan natural disaster. Kecuali panas, kita mengalami kekeringan, panas banget, sampai akhirnya mengalami kebakaran yang disebabkan karena alam, itu natural disaster, namanya wildfire. Tapi kalau ulah manusia, konsleting listrik, atau sengaja, itu namanya kebakaran yang bukan masuk dalam kategori natural disaster atau bencana alam. Itu karena sengaja atau ulah manusia itu sendiri, kelalaian kita. Jadi harus hati-hati, oke? Let's play. Nah, kalian di sini saya minta, I would like to you to make some mind about natural disaster. Pikirkan satu natural disaster atau bencana alam, dan kalian pikirkan, diskusi sama kelompok. I have 3 minutes. Pikirkan 3 menit kalian mau pakai natural disaster apa atau bencana alam apa. Habis itu kalian bikin listnya di bencana alam yang kalian ingin. Misal kelompoknya Safi, dia pingin tentang tornado. Jadi kamu harus bikin listnya, isinya tornado itu apa aja sih, isinya bencana alam itu apa aja sih, kayak gitu. Tapi terserah kalian. Nanti yang kelompoknya kalian ini, misal kelompoknya Safi, akan ditebak oleh kelompok lain, kalian dapat bencana alam apa. Paham? Yes. Minimal 6. Kalian ada berapa di situ? Ada 6. 6. Aku memilih bencana alam gempa bumi. Jadi dari situ kelompok itu nanti satu persatu menanyakan hal yang menyangkut gempa bumi itu kepada kelompok lain. Gempa bumi.
So how about your group? Ya. Sudah? Aman? Oke, let's play. Nah, dalam setiap grup, saya akan menentukan kalian itu dimulai dari grup mana. Oke, nanti perhatikan dulu. Hello everyone. Hello everyone. Guys. Oke, kita perlu main game dulu nih. Gak fokus ya kayaknya. Let's have a games. Berdiri dulu. Pastikan di depan kalian ketika berhadapan ada 1 poin. Udah ya, konsentrasi lagi, pusatkan pikiran, kita tetap main game di sini. Cuma bedanya kita main game pakai materi, kita sambil belajar. Nah, ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang punya clue-nya masing-masing, punya bencana alamnya masing-masing. Nah, saya ingin antara setiap kelompok kan punya natural disasternya masing-masing kan. Itu akan ditebak oleh 2 kelompok lain. Akan ditebak. What you have, it guessing by other people have. Sebelum kita masuk ke gamesnya, saya akan jelaskan dulu bagaimana cara bertanya ke kelompok lain. Kita kan nggak tahu ya, masing-masing dari kelompok dapat apa. Saya pun nggak tahu. Saya bisa mengkonfirmasi betul atau tidaknya, itu it depend on your answer. Kita nggak tahu ya, sapi dapatnya apa. Anggapnya tidak tahu, kita dapatnya apa. Sapi dapatnya apa, kelompoknya sapi. Jangan tornado. Terus Nila tanya sama kelompoknya Safi, is it cold? Apakah di sana dingin? Jawabannya Safi, yes atau no? Yes. Oke. Kalau misalnya jawabannya yes, maka kelompok pertama Nilta, salah satu anggotanya, siapa yang bertanya, wajib menuliskan clue-nya yang ditanya sama si Mbak Nilta tadi di kelompoknya Safi di sini. Ada beberapa poin yang harus kalian, karena kalian berenam, berarti di sini ada 6 poin. Paham? Oke. Siap? Are you ready? Ready or not ready? You must be ready, right? Kelompok 1, are you ready? Yes. Kelompok 1, berarti kelompok 1 akan ditanya pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 dan kelompok 3. Oh, Karin. Silakan berdiri, Mbak. Oke, kelompok 3 harus diperhatikan pertanyaan dari temannya. Oke, let's go. Does it have water overflow? Yes. Yes or no? Yes. Yes. Silakan ditulis. Yang ditulis apa? Water overflow. Yang ditulis water overflow-nya aja. Apakah terjadi di lautan? Oh, ada cara video. Tidak ada.
Erosion. Erosion. Oh, erosion. Erosion. Yes. Yes. Okay. Does it happen in? In where? In Coba lagi, tanya sampai tulisnya terpenuhi. Nomor 1 sudah dapat? Nomor 2 gimana? Sudah? Nomor 2 sudah. Oke, good. Nomor 3 total. So how about your group? ya. Sudah? Aman? Aman. Explanation text adalah sebuah teks yang menceritakan tentang, bisa dibaca di situ dulu, tapi saya akan jelaskan pakai bahasa Indonesia. Oke, teks eksplanasi atau teks explanation text adalah teks yang menjelaskan tentang sebuah kejadian, berita, fakta yang terjadi di sekitar kita. Fenomena yang terjadi di sekitar kita itu namanya explanation text. Scientific structure dari explanation text itu, yang pertama adalah general statement. Paragraf pertama itu adalah general statement. Paragraf selanjutnya itu adalah supporting statement atau equivalent atau inti dari apa yang mau diceritakan. Yang terakhir kita punya language feature atau bahasa atau aturan penggunaan dari explanation text. Yang pertama itu ada featuring generic. Yang dipakai itu bukan manusia, tapi misal matahari, ya tadi kita bahas bencana alam kayak gini, using present tense. Minggu lalu kita sudah bahas soal simple present tense. Nah, pasti kalian bisa mengerjakan soal ini. Oke, yang yang terakhir adalah gimana sih struktur kalimat dari explanation text. Ini adalah contoh teksnya. How earthquakes happen. Bagaimana gempa bumi itu bisa terjadi. Paragraf pertama ini namanya general statement. Ini bisa dijelaskan, bisa dibaca, bisa ya, kelihatan ya? Oke, paragraf 2 sama paragraf 2 ini adalah sequence of explanation. Isinya apa? Paragraf 3 ini penutup. Nah, gimana caranya? Kenapa di sini kata earthquake selalu saya ulang-ulang? Itu fungsinya. Itu ini menjelaskan apa yang kita mau jelaskan dalam explanation text itu. Oke, so far you understand what I mean. Oke, kita nggak pernah tahu kalau kita belum pernah mencoba menuliskannya. Oke, betul? Oke, sekarang kita main lagi. Nah, dari apa poin-poin yang sudah kalian kerjakan ini, lembar LKPD sudah saya kasihkan kan? Lembar kerjanya sudah saya kasihkan. Dari poin-poin yang ada di sini, yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian ini. Nah, kelompok 1 membuat explanation text. Contohnya ini pakai mencakup kata-kata yang ada di sini, dan ini harus ada semua. Harus ada semua. Oke, paham? Misal kelompok 2 dapatnya dari kelompok 1 dan kelompok 3. Kalian bikin teks seperti ini, satu paragraf aja, nggak usah panjang-panjang, satu paragraf aja, minimal 5 kalimat, itu mencakup ini semua. Oke, begitu juga seterusnya kelompok 3. Oke, I give you 10 minutes, make a short paragraph, paragraf pendek aja, di lembar kerja kalian yang sudah saya bagikan. Oke, and now, let's do it.
materinya. Do you have any question about the material itself? Yang tadi sudah saya jelaskan, mungkin kalian masih proses penulis sampai sekarang, nggak yakin sama tulisannya, punya pertanyaan buat saya? Atau punya pertanyaan, do you have any question about this material explanation itself? Gak ada? Are you sure? Oke. Yakin sudah selesai semuanya? Sudah bagus tulisannya? Amin. Oke, good job. Oke, nah terakhir we'll discuss and we listen to other people have. Oke, kita masih belum tahu kaum lain punya apa, ya kan? Nah, di sini saya minta satu per kelompoknya, perwakilan aja, boleh 2 atau 1 orang aja, silakan maju untuk menjelaskan apa yang atau menceritakan kembali, to retelling, to read your writing assessment in front of the class. Start from group 3. Oke, kita punya kelompok 3 yang bareng sama saya di depan. Oke, sebelum ini udah punya jawabannya kan? Udah punya jawabannya, udah punya tulisannya sendiri. Oke, kira-kira silakan kelompok 1 sama 2, kira-kira yang dipunya sama kelompok 3 itu apa sih? Bencana alam apa yang dipunya sama kelompok 3? Bisa jawab? Bisa menebak? Gempa. Bahasa Inggrisnya apa tadi? Bahasa Inggrisnya gempa tadi apa? Hah? Earthquake. Good job. Thank you. Betul? Betul. Kelompok 3 jawab sini, ada kelompoknya sekarang. Ada betul tadi jawabannya adalah gempa bumi, earthquake. Betul? Betul. Oke, tepuk tangan kalian dulu. Oke, di sini kita punya kelompok 3, silahkan dibaca teksnya. Oke. Earthquakes happen when the ground shakes. This shaking can cause a lot of damage. The strength of an earthquake is measured by its magnitude. The place where the earthquake is found is called the epicenter. Earthquakes often happen along coasts fault lines. This has a way the earth plates move and cross-section. Sometimes after an earthquake, we can be small out of rocks. Oke. Thank you. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3 dong. Sudah bagus ya, tadi tulisannya bagus sekali, sudah mencakup apa, paling tidak ada 3 di sini yang sudah mencakup yang sudah kalian tebak. Betul jawabannya adalah earthquake, gempa bumi. Silakan sekarang kelompok pertama. Just you, it's okay. Oke, ini salah satu anggota kelompok 1. Silakan perhatikan. Bentar dulu. Kelompok 2 dan 3, kira-kira kelompok 1 dapatnya apa? Bisa ditebak? Banjir. Bahasa Inggrisnya? Flood. Betul. Oke, siapa yang tadi kita? Kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, good job Aisyah. Oke, silakan Mbak dibaca teksnya. Floods happen when there's too much water in one place. Sometimes heavy rain can cause floods which are sudden and dangerous for crops. Sometimes floods happen when rivers or lakes overflow their banks. This is called inundation. During a flood, things can get submerged underwater and the water level rise quickly. After the flood, there are often a lot of debris left behind. Sudah? Sudah. Oke. Good job Nilta. Tepuk tangan buat Nilta. Tulisannya bagus sekali. Oke, last group. We have group 2. Silahkan dibaca. Silahkan maju ke depan. Awas, hati-hati.
Oke, ini kelompok terakhir kita, kelompok 1 sama 3. Silakan ditebak ini kelompoknya dapat bencana alam apa? Kalau longsor, bahasa Inggrisnya? Landslide. Betul Mbak? Betul. Oke, tangan. Oke, good job. Oke, silakan dibaca teksnya. Landslide also called happen with air and rock move down a slope. This can happen down steps of heavy rain and release or even corporation. Landslides can be dangerous because they get buried, homes, roots, and other in their path. The loss of trees and plants, scaled deforestation can make landslides more likely because the soil is here together as well. Sometimes people build special walls carry retaining walls to tree and prevent landslides. Self sustainability. Bagus, thank you. Jadi kelompok 2 berhasil bikin semua poin yang ada di sini ada di teksnya. Good job, kelompok 2, good job. Tepuk tangan dulu, Okay, so we are in the end of this material itself. So kita tutup pelajaran hari ini dengan bentar dulu. Sebelum kita tutup dulu, kita bikin kesimpulan dulu. Oke, kesimpulan kita belajar pertemuan ini. Kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang mau bicara? Kesimpulan. Siapa? Angkat tangan, raise your hand. Oke, Karina. Kesimpulan kali ini apa? Kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah eksplorasi, adalah teks yang menjelaskan proses yang berkaitan dengan pembentukan fenomena alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Teks eksplorasi adalah materi teks yang mencoba menjelaskan bagaimana suatu jadi atau mengapa tersebut dibuat. Oke, thank you Karina. Oke, nah kalau dari saya punya beberapa poin di sini. Kita tahu dari sini pelajaran kita punya banyak bencana alam. Bisa disebutkan tadi apa aja bencana alam? Salah satunya banjir, gempa bumi, tanah longsor, bahasa Inggris dong, masa bahasa Indonesia, tsunami, terus bahasa Inggris, one more, wildfire itu apa Mbak? Kebakaran hutan. Nah, dari sini kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita terjadi di alam ini itu semua adalah kehendaknya yang siapa Tuhan kita? Allah. Nah, dari sini, dari semua apa yang kita pelajari tentang natural disaster akan disinkronisikan ke dalam bahasa Inggris, yaitu yang sudah kita pelajari tentang teks apa tadi? Teks apa? Eksplanasi atau teks explanation text. Nah, dari teks eksplanasi itu yang pertama ada language feature, ada generic structure, ada ada struktur kalimatnya gimana, how to make it real and how to make it good in a good sentence. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa ya kira-kira. Pertemuan selanjutnya itu tetap natural disaster tapi hubungannya dengan how to listen and how to speak. Bagaimana telinga kalian bisa mendengar suatu vocabulary, perkataan, dan selanjutnya akan disinkronisikan dalam berbicara, speaking. You listen and you speak. Kalian dengar dan kalian mengatakannya. Seru ya? Oke, terakhir, once more. Sekali lagi terakhir. Clap boom. Clap boom. Boom boom boom. Clap. Clap boom. 10. At the end, thank you so much for accompanying me today. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi baru yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, semangat buat kita hari ini.
Oke. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mulai. Once again, so thank you so much for today. I'll see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.